Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar mengenai SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode yang ketiga, yaitu metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV. Yang pertama, kita eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu keubah dari X, Y, atau Z pada kedua persamaan sama. Kemudian jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Selesaikan SPLDV yang diperoleh dengan metode gabungan dan substitusi dan eliminasi sehingga diperoleh nilai dua buah variabel. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai dua buah variabel yang diperoleh ke salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Kemudian kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lanjutkan di sini contoh soal kita punya SPLTV, kemudian kita sebut ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Langkah penyelesaiannya di sini kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Saya pilih eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1, X plus 2 Y min 3Z sama dengan 5. Persamaan 3, 3X min Y plus 2Z sama dengan 5. Kemudian yang persamaan 1 kita kalikan 1 ya, ini 2Y, ini masih min Y, berarti kita kalikan 2. Jadi 6X min 2Y plus 4Z sama dengan 10. Setelah itu, biar ini tereliminasi, plus 2Y min 2Y berarti harus dijumlahkan. X tambah 6X, 7X, Y-nya sudah tereliminasi, negatif 3Z ditambah 4Z, sama dengan plus Z ya, sama dengan 15, kita sebut persamaan 4. Setelah itu, kita ambil sepasang lagi untuk eliminasi variabel Y. Di sini kita pilih persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 ini, 2X plus Y plus Z sama dengan 8, sudah plus Y. Persamaan 3, 3X min Y plus 2Z sama dengan 5, ini min Y, berarti tinggal dijumlahkan, sudah tereliminasi Y-nya. Berarti 2X tambah 3X, 5X, kemudian Z tambah 2Z sama dengan 3Z. Plus 8 tambah, ini sama dengan 8 tambah 5, 13 ya, ini yang disebut persamaan 5. Nah, setelah itu, kita pilih eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Kemudian persamaannya ini yang persamaan 4 kita kalikan 3, jadi 21X plus 3X. Maaf, ini 3Z ya harusnya ya, sama dengan 45, kemudian ini 5X plus 3Z sama dengan 13. Berarti ini harus dikurangkan, ini 3Z. Berarti 21X dikurangi 5X itu sama dengan 16X, sama dengan 32, berarti X-nya kita dapatkan 2. Nah, setelah kita dapatkan X-nya 2, kemudian kita pilih substitusi ke persamaan 4. Jadi persamaan 4 ini adalah 4X plus Z sama dengan 15. Kita substitusikan X-nya 2, berarti 7 kali 2, tambah Z. Berarti ini 14 ya, tambah Z sama dengan 15. Berarti Z-nya sama dengan 15 dikurangi 14, Z-nya sama dengan 1. Kita sudah dapatkan X-nya 2 dan Z-nya 1. Setelah itu kita substitusikan, saya pilih persamaan 2. Berarti di persamaan 2 itu bunyinya 2X plus Y plus Z sama dengan 8. Kemudian 2 kali 2 ditambah Y-nya tadi. Y-nya yang kita cari ya. Kemudian Z-nya 1 sama dengan 8. Berarti ini 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5 plus Y sama dengan 8. Berarti Y-nya sama dengan 8 dikurangi 5. Didapatkan Y sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Saya yakin untuk metode yang ketiga ini kalian sudah bisa. Kita lanjutkan metode yang baru, yaitu metode yang keempat dengan metode determinan. Nah, misalkan ini diberikan SPLTV sebagai berikut. Kita punya SPLTV seperti ini. Yang pertama kita definisikan determinan utama D, yaitu determinan dari koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Nah, berarti ini koefisien A1 itu koefisien dari variabel X pada persamaan 1. Nah, kita tulis koefisiennya urut. Setelah itu kita ini apa? 2 ini adalah kita tambahkan dari koefisien elemen-elemen yang terletak pada kolom ke-1 dan kolom kedua. Nah, determinan itu didapat dari hasil kali elemen diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Diagonal utama bagaimana? A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 A2 B3 dikurangi dengan diagonal samping dari kanan atas.
B1A2C3, A1C2B3, C1B2A3, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Ini tadi yang elemen pada diagonal utama, ya kan? Dari sini, dari kiri atas ke kanan bawah dikurangi dengan elemen pada diagonal sampingnya. Boleh dituliskan seperti ini sama saja. Nah, setelah itu kita cari dx. Dx yaitu determinan variabel x, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien x dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Jadi kalau dx yang berubah ini x-nya, koefisien x-nya ini diganti dari nilai pada bilangan ruas kanan. Nah, tapi untuk kolom kedua dan kolom ketiga masih sama. Caranya sama. Kita cari diagonal utamanya D1B2C3 ditambah B1C2D3 ditambah C1D2B3. Ini diagonal utama dikurangi dengan diagonal sampingnya. Ini diagonal samping B1D2C3, D1C2B3, C1B2D3. Setelah itu kita juga nyari D. Bagaimana caranya sama, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Berarti yang berubah adalah yang koefisien-koefisien dari Y diganti nilai yang berada di ruas kanan. Sama, kita cari diagonal utamanya A1D2C3, D1C2A3, C1A2D3. Dikurangi dengan elemen pada diagonal samping. Sekali elemen diagonal samping, D1A2C3, A1C2D3, C1D2A3. Kemudian setelah kita nyari dx, dy, dan dy, kita lanjutkan untuk mencari dz, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien z dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Berarti yang berubah itu ini, z-nya. Ganti elemen-elemen pada ruas kanan. Setelah itu kita cari hasil kali pada elemen diagonal utama dikurangi dengan elemen diagonal samping. Caranya sama. Kemudian kita nilai x, y, dan z ditentukan dengan rumus. Ini ada x, yaitu dx per d, y-nya itu dy per d, dan z-nya adalah dz per d. Nah, ini kita punya contoh. Di sini ada SPLTV. 4x plus 2y minus z sama dengan 3, 2x plus 3y plus z sama dengan 13, 5x minus y plus 2z sama dengan 17. Langkah yang pertama, berarti kalau kita menyelesaikan menggunakan metode determinan, kita perlu mencari 4 determinan. D, dx, dy, dan dz. Yang pertama kita cari D. Di dulu itu kita tuliskan koefisien-koefisien pada variabel x, variabel y, dan variabel z. Samping kanan ini kita tuliskan kolom 1 dan kolom kedua, elemen kolom 1 dan kolom kedua. Kemudian kita hitung diagonal utama, ya kan, diagonal utamanya kita hitung, dikurangi dengan diagonal samping. Ini tadi yang diagonal utama. 4, 3, 2, ditambah 2, 4, 5, ditambah min 1, 2 kali min 1. Dikurangi dengan ini, yang elemen diagonal samping. 2, 2, 2, 4, 4 negatif 1, negatif 1, 3, 5. Nah, kita hitung semuanya, ternyata didapatkannya adalah 89. Setelah kita mencari D, berarti kita lanjutkan dx. Nah, ini tadi D-nya, kita nyari dx. Berarti yang berubah x-nya, nilai ruas kanan. Berarti 3, 13, 17. Berarti ini ikut berubah ya, karena ini elemen pada kolom pertama. Ikutin ini. Ini masih sama. Sama, kita cari elemen pada diagonal utama. Ini lihat, 3, 3, 2, 2, 4, 17, negatif 1, 13, negatif 1. Ini pada diagonal samping. Kita hitung juga elemen diagonal samping. 2, 13, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 1, 3, 17. Kita hitung semuanya, ternyata didapatkan 178. Kemudian kita lanjutkan dy. Dy berarti yang berubah elemen pada y-nya ini. Nah, lihat ini kelihatan. Yang tadi x-nya yang berubah, sekarang ini y-nya yang berubah. Sama, kita cari hasil kali pada diagonal utama, dikurangi hasil kali pada diagonal samping. Didapatkan negatif 89. Setelah itu dz yang berubah adalah z-nya. Nah, dicari hasil kali pada diagonal utama, dikurangi dengan hasil kali pada diagonal samping. Setelah kita nyari D, dx, dy, dan dz, kita lanjutkan mencari nilai x, yaitu dx dikurangi D 178 dibagi 8. Maaf, dx dibagi D 178 dibagi 89 sama dengan 2.
Y di Y per D, Z di Z per D. Nah, setelah itu ternyata kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, di sini ada soal ya, ada 2 soal. Coba dibuat latihan, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.